Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan ya fungsi rokok itu ya. Kalau menurut ilmu kedokteran adalah racun sebetulnya. Ya, saya tidak pungkiri bahwa merokok itu adalah tidak baik ya. Jadi merokok itu adalah pekerjaan yang tidak baik ya, makruh. Yang namanya makruh itu dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau mengharamkan sih ya mungkin dari kalangan Arab Saudi, orang-orang Arab Saudi Wahabi yang Islamnya sangat kental ya, yang ideologisnya terhadap Islam kental, itu mungkin mengharamkan ya. Tapi buat saya sendiri ya, rokok itu ya boleh-boleh saja lah. Buat saya pribadi itu boleh-boleh saja. Oke, saya akan menjelaskan ya, rokok itu untuk orang yang mempunyai asam lambung. Rokok itu kan tembakau yang dibakar kemudian dihisap asapnya ya. Yang dihisap ini kan bukan gas oksigen atau O2, melainkan gas CO2 atau monoksigen ya. Dimana-mana pasti yang namanya pembakaran tidak sempurna ini, ketika dihisap ini tidak ada vitaminnya, malah yang ada racunnya ya. Kebetulan saya ini adalah perokok berat, terus terang saja ya, berkali-kali pengen berhenti juga belum bisa ya. Tapi menurut saya begini, boleh enggak orang merokok? Kalau buat pencinta rokok itu boleh, silahkan, tapi ada syaratnya ya. Syarat yang pertama, jangan merokok ketika kamu mempunyai penyakit apapun itu. Yang namanya tubuh sedang tidak ada pada masa kesehatannya, itu jangan dilakukan merokok. Yang kedua, jangan merokok ketika pikiran kamu sedang banyak masalah. Itu hanya akan menimbulkan penyakit. Yang ketiga, boleh kamu merokok, tapi harus sudah sarapan dan banyak minum air putih. Yang keempat, kamu boleh merokok, jangan dicampur kopi, hanya rokok saja. Kalau bisa Pak ya tadi pakai air putih ya. Pak, anak saya masih kecil merokok ya. Kalau ada turunan genetik ya begitu ya, kemungkinan bisa aja terbawa oleh lingkungan ya. Kalau anak sudah kena rokok biasanya sulit Bu, anak remaja itu untuk dilarang sama orang tuanya, sulit ya. Nah, untuk kita ya sebagai orang yang sudah dewasa gitu kan, apalagi mempunyai penyakit asam lambung ya, jadi merokok itu sebetulnya bukan berbahaya sih ya, hanya memperlambat percepatan untuk sehat, sebetulnya itu aja. Pak, kok bisa memperlambat kita untuk sehat kembali? Ya jelas, sekarang begini, secara teori aja ya. Kita merokok, rokok itu dihisap ya. Yang pertama pasti sumbernya masuk ke paru-paru. Yang kedua pasti sumbernya masuk ke lambung atau melalui jalan otot esofagus tuh ya, ada kunci namanya kunci esofagus itu yang mengunci ketika kita mau masuk makanan atau menelan makanan ya, jadi memperlambat. Jadi si otot esofagus itu lama gitu, klepnya lama, sehatnya lama, baiknya tuh lama gitu. Jadi hati-hati ya, jangan sampai ada bahasa rokok itu racun ya. Kalau orang rokok racun, saya merokok hari ini juga saya mati gitu. Cuman memang betul racun, tapi istilahnya racunnya hanya tidak langsung instan gitu kan. Makanya saya dibarengi dengan olahraga ya. Jadi nanti ketika kita olahraga itu rokok itu bisa
keluar racunnya dari sari-sari keringat, ya, sari-sari urin, sari-sari yang lain. Ya jadi begitu. Kalau saya sih mengkategorikan haram, makruh buat yang sakit. Jadi untuk yang sehat ya, ketika kita bisa mengimbangi dengan makanan, dengan hidup sehat, ya boleh-boleh saja lah. Sekarang begini, asalkan begini, jangan terlalu banyak saja. Makanya kan Allah berfirman di dalam Al-Quran, Allah itu dia tidak suka orang yang berlebih-lebihan. Sesuatu apapun yang baik, yang jelek, apalagi yang jelek, yang baik aja ketika berlebihan Allah tidak suka gitu, apalagi yang buruk gitu. Itu saja penjelasannya. Nanti kalau ada sesuatu yang tidak paham, mungkin buat subscriber saya kurang paham, silakan ditanyakan di komentar. Insya Allah nanti saya jawab satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.